Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Informatika, kelas IFN 11. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan membahas tentang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Jaringan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom. Oke, jadi di tugas kali ini diminta untuk melakukan, jadi diminta untuk mencari sebuah jurnal, jurnal terbaru maksimal 5 tahun ke belakang, terhitung dari tahun saat ini ya. Nah, setelah mendapatkan jurnalnya yang membahas tentang teknologi jaringan internet dan komputer, lalu di sini diminta untuk melakukan review terhadap jurnal tersebut gitu. Jadi nanti akan kita bahas beberapa poin mulai dari latar belakang, tujuan penelitian dari jurnal tersebut, terus manfaat penelitiannya apa, terus sampai nanti hasil penelitiannya apa gitu ya. Oke, mungkin langsung saja. Berikut beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan, mulai dari tentang jurnal yang direview, ya, terus latar belakang masalah dari jurnal tersebut, lalu tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan teknologi yang diterapkan. Terus hasil penelitiannya apa? Lalu di sini rekomendasi penelitian selanjutnya. Ini merupakan masukan atau rekomendasi dari saya pribadi gitu ya. Lalu terakhir di sini referensi dan kesimpulan. Jadi nanti terakhir kita coba tarik kesimpulan dari beberapa poin yang sudah kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas dulu tentang jurnal yang kita review kali ini, di mana judulnya adalah Transformasi Sosial Perubahan Kehidupan Masyarakat Melalui Penyebaran Jaringan Komputer. Nah, ini jurnalnya itu lebih ke dampak dari penyebaran jaringan komputer ya terhadap perubahan kehidupan dari masyarakat-masyarakat yang merasakan dampak dari eh, jaringan komputer tersebut atau jaringan internet. Untuk jurnal ini dipublish oleh Adimas Journal untuk PISS-nya. Untuk nomor PISSN dari jurnal ini 2774597X dan untuk EISSN dari jurnal ini adalah 277459988. Jurnal ini untuk volumenya volume 4 nomor 2 Mei tahun 2024. Jadi jurnal ini dipublish pada tahun 2024 ya. Penulisnya yang pertama adalah Safir Dubois, yang kedua ada Viktor Petrov, dan yang ketiga ada Rio Wahyudin Anugrah. Untuk ini instansinya berasal dari Universitas Raharja. Nah, itu tentang jurnal yang akan kita review ya. Oke. Pertama kita masuk dulu ke latar belakang masalah, latar belakang masalah dari jurnal yang kita bahas ini. Jadi yang melatar belakangi dari jurnal ini adalah di mana sebenarnya penelitiannya ini itu dilandasi oleh perkembangan teknologi jaringan komputer yang sangat pesat dan menyebar luas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, teknologi komputer ini itu tidak hanya meningkatkan konektivitas secara teknis, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan. Nah, pastinya dengan penyebaran teknologi jaringan komputer ini, itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakatnya gitu ya. Nah, perubahan apa aja sih yang terjadi gitu ya? Pertama, perubahan pola interaksi sosial. Nah, ini pasti berpengaruh ya, karena sebelumnya kita berinteraksi secara langsung. Nah, sekarang dengan adanya jaringan internet, itu kita bisa berinteraksi dengan orang yang berada jauh dengan kita, atau berinteraksi secara virtual yang dilakukan melalui jaringan internet
karena kita dalam kondisi online gitu ya, dihubungkan oleh jaringan internet. Selanjutnya perubahan dalam cara bekerja, work from home, remote jobs, dan lain-lain. Biasanya kita dulu itu bekerja langsung ke office ya, atau work from office atau WFO. Nah, sekarang banyak perusahaan yang menerapkan yang namanya work from home atau bisa bekerja dari rumah gitu ya, atau work from anywhere. Jadi bisa bekerja dari mana-mana karena adanya teknologi jaringan internet ini. Lalu akses pendidikan secara daring. Nah, contohnya sekarang seperti di Universitas Cyber Asia ini menerapkan perkuliahan secara daring atau secara online. Ya pastinya dengan adanya disupport atau didukung oleh teknologi jaringan komputer ini. Selanjutnya perubahan struktur ekonomi masyarakat, munculnya e-commerce, freelance, digital, dan lain-lain. Jadi sekarang itu masyarakat tidak hanya terikat dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung, tetapi juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu online gitu ya. Contohnya freelance, berjualan di e-commerce, online shop, dan lain-lain gitu ya. Oke, meskipun dampaknya itu positif, nah ini dampaknya cukup positif ya dengan perkembangan teknologi-teknologi jaringan komputer ini. Ya, tapi dari situ juga muncul yang namanya tantangan. Nah, ini sangat penting seperti kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini untuk memahami sejauh mana jaringan komputer itu mempengaruhi transformasi sosial dan bagaimana masyarakat merespon perubahan tersebut gitu. Nah, itu latar belakang masalah dari penelitian ini. Nah, tujuan penelitiannya apa sih gitu ya. Nah, tujuan penelitiannya adalah yang pertama itu untuk mengkaji dampak jaringan komputer terhadap interaksi sosial masyarakat. Nah, dengan munculnya teknologi jaringan ini, apa sih dampaknya terhadap behavior atau cara berinteraksi atau bersosial dari masyarakat tersebut gitu. Terus yang kedua, ini meneliti sejauh mana jaringan komputer itu mempengaruhi akses informasi dan pendidikan. Nah, sekarang itu kan kita bisa mengakses berbagai informasi-informasi yang ada di berbagai dunia gitu. Itu didukung dengan jaringan-jaringan komputer tanpa kita harus pergi ke sumber dari eh, ilmu pengetahuan atau informasi-informasi tersebut gitu. Misalkan informasi itu berasal dari luar negeri, kita katakanlah di Amerika gitu ya. Nah, si penerima informasinya ini seperti yaitu masyarakat itu tidak perlu pergi ke Amerika dulu untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu tersebut gitu. Nah, di mana dengan adanya teknologi jaringan komputer ini, masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi tersebut secara online yang diakses dari jarak jauh gitu ya, tanpa harus pergi ke negara tersebut. Terus yang ketiga, yaitu menganalisis perubahan pola kerja yang ditimbulkan oleh jaringan komputer seperti work from home tadi gitu ya. Terus yang keempat, menilai dampak ekonomi dan sosial secara umum yang dihasilkan dari penggunaan jaringan komputer. Jadi masyarakat itu eh, bisa bekerja seperti online shop tadi, buka store di online shop gitu. Jadi bisa berjualan secara online gitu ya, tanpa butuh yang namanya offline store. Jadi tanpa butuh sewa ruko, sewa tempat untuk berjualan. Nah, ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari masyarakat tersebut gitu. Dengan tanpa butuh biaya besar untuk seperti melakukan aktivitas jual beli di online store dan lain-lain gitu ya. Apa sih manfaat dari penelitian ini gitu? Nah, manfaat dari penelitian ini itu yang pertama secara teoritis, di mana memberikan kontribusi akademik untuk kajian teknologi dan transformasi sosial. Kalau secara praktisnya itu memberikan panduan dan wawasan bagi beberapa komponen. Yang pertama tuh pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerataan akses teknologi. Terus dari sisi aspek pendidikan dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis jaringan. Terus yang ketiga bagi praktisi IT dan pengembang sistem dalam menciptakan solusi digital yang inklusif.
Terus metode penelitian. Jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan campuran mix method, yaitu gabungan kuantitatif dan kualitatif. Langkah-langkah penelitiannya itu diantaranya yang pertama survei kuantitatif, di mana survei ini itu melibatkan 300 responden dan dari berbagai latar belakang dan wilayah. Terus mengukur tingkat penggunaan jaringan komputer dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, wawancara mendalam atau kualitatif, di mana dilakukan terhadap 30 sampai 50 informan. Ini bertujuan untuk menggali narasi pribadi mengenai pengalaman transformasi sosial akibat penggunaan jaringan. Nah, ini dilakukan secara langsung ya, wawancara terhadap narasumber. Terus yang ketiga, ini melakukan observasi partisipatif, nah, di mana peneliti itu terjun langsung ke komunitas untuk melihat interaksi nyata antara teknologi jaringan dan masyarakat. Terus fokus pada pola kerja, komunikasi, dan proses pembelajaran berbasis jaringan. Nah, teknologi apa sih yang diterapkan gitu ya dalam penelitian ini? Nah, penelitian ini itu tidak menciptakan teknologi baru, namun menganalisis teknologi jaringan komputer yang telah ada dan digunakan oleh masyarakat secara umum. Jadi ini teknologi-teknologi umum dari jaringan itu sendiri ya yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti internet broadband dan jaringan nirkabel atau wireless atau biasa kita kenal dengan Wi-Fi. Terus platform komunikasi online seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Terus ada LMS, Learning Management System, dan platform pendidikan online atau daring lainnya seperti Google Classroom, Moodle, dan Ruang Guru. Dan ya contohnya sekarang di Universitas Sabar Asia kita menggunakan LMS-nya yaitu Edlink gitu ya. Terus platform ekonomi digital, marketplace, sistem pembayaran online, dan aplikasi kerja remote atau freelance. Teknologi ini tuh menjadi objek analisis karena telah mengubah cara masyarakat belajar, bekerja, dan berinteraksi. Apa sih hasil dari penelitian ini gitu ya? Nah, jadi hasil dari penelitian ini adalah ya, penelitian itu menemukan sejumlah perubahan penting dalam kehidupan sosial masyarakat akibat penyebaran jaringan komputer. Nah, di antara beberapa hasil dari penelitian ini, yaitu yang pertama, jadi sebanyak 78% responden itu menyatakan bahwa jaringan komputer meningkatkan kualitas komunikasi sosial, mudah terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Terus 70% responden itu merasa lebih mudah mengakses informasi dan pendidikan melalui platform daring atau online. Yang ketiga, 60% responden itu mengalami perubahan pola kerja seperti yang awalnya bekerja work from office dan menjadi sekarang bekerja dari rumah atau work from home. Yang keempat, 50% responden aktif mengikuti pembelajaran daring atau online. 68% responden mendapatkan manfaat ekonomi seperti penghasilan dari bisnis online dan pekerjaan digital. Namun, terdapat 40% responden dari wilayah pedesaan yang kesulitan akses internet, menunjukkan adanya kesenjangan digital yang perlu ditangani. Itu untuk hasil dari penelitian ini. Nah, selanjutnya rekomendasi penelitian selanjutnya. Nah, jadi ini masukan pribadi dari saya sendiri untuk penelitian apa sih yang bagus untuk dilakukan selanjutnya gitu ya, untuk melanjutkan eh, hasil dari penelitian ini. Nah, yang pertama itu untuk memperluas dampak penelitian itu berikut ada saran penelitian lanjutan ya dari masukan dari saya pribadi, di mana kita di sini bisa membuat judulnya itu strategi pemberdayaan wilayah terpencil melalui inovasi teknologi jaringan. Karena tadi kan dari beberapa persen responden, yaitu 40% responden, menyatakan bahwasanya masih kesulitan gitu ya akses internet. Nah, ini termasuk ke masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil atau di pedalaman. Nah, studi kasusnya itu kesenjangan digital di Indonesia bagian timur.
Lalu fokus penelitiannya adalah yang pertama, mengembangkan model intervensi berbasis komunitas untuk mengatasi kesenjangan digital. Terus yang kedua, meneliti efektivitas penggunaan teknologi berbasis satelit atau jaringan mes di daerah tanpa infrastruktur kabel. Nah, sekarang itu kan banyak ya media transmisi yang digunakan seperti kabel, radio, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk secara kabel sendiri, contoh fiber optik itu kan kalau misalkan ke daerah terpencil itu cukup susah untuk dijangkau. Nah, di sini ada solusi yang bisa dipakai yaitu teknologi satelit. Nah, ini pemanfaatan teknologi satelit atau menggunakan gelombang radio, radio wave sebagai media transmisinya ini sangat mudah untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terutama di wilayah-wilayah wilayah pegunungan gitu ya, yang blank spot. Terus yang ketiga tuh melibatkan kolaborasi antara pemerintah, provider internet atau internet service provider, dan komunitas lokal. Nah, manfaatnya nanti dari penelitian ini itu akan membantu menciptakan pendekatan yang lebih adil dan inklusif dalam distribusi manfaat teknologi jaringan komputer sehingga tidak hanya masyarakat perkotaan aja yang menikmati kemajuan, tetapi juga masyarakat daerah pedalaman yang terpencil juga merasakan manfaat dari teknologi jaringan komputer yang sudah berkembang sangat pesat saat ini gitu ya, untuk membantu aktivitas untuk membantu kegiatan sehari-hari dan sosial antar masyarakat gitu. Oke, sini kesimpulan referensi dan kesimpulan ya. Nah, referensinya itu dikutip dari jurnal di mana yang ditulis oleh Du Bois X Petrov dan Anugrah RW ini ditulis pada tahun 2024. Transformasi sosial perubahan kehidupan masyarakat melalui penyebaran jaringan komputer, jurnal pengabdian kepada masyarakat Adimas. Ini diakses pada 25 Mei 2025. Nah, ini untuk link diakses dari link berikut. Dari beberapa pembahasan sebelumnya itu bisa kita tarik kesimpulan di mana penelitian ini tuh menunjukkan bahwa penyebaran jaringan komputer memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap transformasi sosial dalam masyarakat. Yang khususnya meningkatkan akses informasi, efektivitas komunikasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi kegiatan pelatihan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan itu mampu memberikan pemahaman praktis mengenai teknologi jaringan komputer dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pendekatan edukatif yang langsung menyentuh masyarakat, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan literasi digital, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, program serupa sangat relevan untuk terus dikembangkan di wilayah lain yang masih minim akses dan pemahaman terhadap teknologi jaringan komputer. Semoga selanjutnya teknologi-teknologi jaringan internet terus berkembang di seluruh wilayah-wilayah, terutama di negara Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil ya, supaya eh, masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah terpencil juga merasakan perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat saat ini, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai teknologi-teknologi pembelajaran dan lain-lain. Dan termasuk juga semoga bisa meningkatkan ekonomi bagi masyarakat-masyarakat Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah dan kurang, mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.